Halo, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi ya untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu. Nah, kita mengucap syukur untuk setiap hari yang Tuhan sudah berikan hingga saat ini kita boleh berjumpa melalui sekolah minggu online. Ayo sekarang kita nyanyikan dulu sebuah pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Ya, kita mengucap syukur setiap hari, bahkan hingga hari ini kita masih disertai Tuhan. Dan kembali kita mohon penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kita mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan. Bahkan hingga hari ini kami boleh kembali berjumpa walaupun masih melalui sekolah minggu online. Dan biarlah Tuhan juga yang menyertai kami di dalam sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami boleh baca, kami dengarkan, boleh kami dengan sungguh hati mendengarkannya dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan sekian berdoa, amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Bu Ina ingatkan ya, sudah siapkan Alkitabnya dulu? Ya, kita harus siapkan ya, nanti kalau enggak bacanya dari mana ya? Sudah? Oke. Nah, oh iya, ini Bu Ina bawa sesuatu nih. Sesuatu yang di rumah pasti ada, mestinya ada ya. Karena saat ini kita membutuhkan itu kalau keluar rumah. Ayo, apa ini yang Bu Ina bawa? Tarat, apa nih? Masker ya. Ketika kita keluar rumah saat ini kita disuruh pakai masker. Atau kalau mungkin ada yang sedang sakit batuk, pilek di rumah juga disuruh pakai masker ya. Karena apa? Supaya tidak menularkan atau tidak ketularan. Nah, bagi yang katanya nih kena sakitnya, yaitu sakit apa saat ini yang berhubungan sama masker ini? Ya, yang kelas besar udah tahu ya, yaitu COVID-19. Nah, yang sudah dikatakan positif COVID, lalu disuruh apa? Biasanya disuruh menjauh dari yang lain. Bahkan apa? Mungkin namanya apa ini? Karantina ya, di kamar sendiri atau di tempat khusus sehingga tidak langsung berhubungan ketemu dengan
orang lain. Kalau mau pengen ngobrol bisa lewat telepon, bisa lewat video call ya. Nah, itu sekarang ya. Zaman Tuhan Yesus dulu ada sakit yang bukan batuk pilek, bukan COVID ya, belum ada waktu itu. Nah, tapi ada satu sakit yang kalau orangnya sakit harus jauh dari orang lain. Bahkan orang lain mau deket-deket nggak mau. Sana gitu ya. Sakit apa itu? Ada yang sudah tahu kira-kira? Mungkin pernah dengar ya di firman Tuhan yang zaman raja-raja dulu di Perjanjian Lama. Nah, Bu Ina kasih clue-nya. Depannya K. Oke, ada yang mungkin tahu ya di rumah ya, yaitu sakit kusta. Nah, ketika zaman Tuhan Yesus juga ada ya sakit kusta. Seperti apa ya sakit kusta itu? Ada yang tahu? Nah, seperti ini ya. Yang diserang apa? Bagian-bagian tubuhnya, bukan cuma tangan, kaki, bahkan mungkin muka, badan ya. Di kulit-kulitnya ada seperti bopeng-bopeng, ada yang bentol, ada yang bahkan seperti luka ya. Dan waktu itu penyakit kusta belum ada obatnya ya. Kalau sekarang sudah ya. Kalau dulu belum ada obatnya. Makanya orangnya disuruh jauh-jauh karena itu dianggap bisa menularkan ke orang lain. Selain itu juga dianggap tidak layak untuk datang beribadah pada Tuhan. Karena itu nggak bisa pergi ke bait Allah, nggak bisa berdoa bareng-bareng orang lain. Sedih ya. Dan lagi selain nggak bisa ketemu orang-orang lain, teman-temannya, juga nggak bisa ketemu keluarganya. Nah, nggak bisa ketemu anaknya, istrinya, atau nggak bisa ketemu bapaknya, ibunya. Sedih sekali. Ketemunya dengan orang-orang yang sakit kusta juga. Lalu berharap Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang sembuhkan. Ketika Tuhan Yesus mulai pelayanannya, Tuhan Yesus sudah mengajar banyak orang juga mendengarkan. Kemudian Tuhan Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain. Suatu ketika di sebuah kota ada seorang yang kena sakit kusta. Seperti tadi yang Bu Ina katakan di depannya, orang sakit kusta ini dari jauh-jauh gitu melihat, ini yang ku dengar orang yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan. Aku mau datang, mau minta tolong. Tetapi menurut aturan, aku nggak boleh deket-deket. Aduh, gimana nih? Tapi badanku yang sakit ini membuat aku nggak bisa ketemu orang lain, nggak bisa datang kepada Tuhan di bait Allah. Lalu Tuhan Yesus makin dekat. Tapi dia berpikir, waduh, aku harus datang pada Tuhan Yesus. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau akan mentahirkan aku. Engkau akan membuat aku kembali bisa datang kepada Tuhan. Engkau akan bisa menyembuhkan. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, kita buka bahan kita hari ini dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Tetapi kita akan baca sama-sama ya. Itu di ayat 41. Bu Ina baca di sini, anak-anak semua baca di rumah ya. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Ya, Tuhan Yesus tahu orang yang sakit kusta ini melanggar aturan. Harusnya dia tidak berdekat-dekat orang lain, tapi dia kok malah mendekati ke arah Tuhan Yesus dan rombongan.
Tetapi Tuhan Yesus lebih melihat hati orang itu. Hati orang yang sakit kusta ini yang begitu percaya pada Tuhan Yesus. Dan percayanya ini tidak maksa ya. Karena dia katakan, jika engkau mau, kalau Tuhan mau. Orang sakit kusta ini percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi kalau Tuhan mau, dia pasti disembuhkan. Ya. Dan Tuhan Yesus melihat iman percaya orang sakit kusta ini, tergeraklah belas kasihan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan apa tadi? Aku mau. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta itu. Terus Tuhan Yesus berpesan kepada orang yang sakit kusta ini, jangan bercerita kepada orang lainnya. Mengapa? Nanti orang lain datang kepada Tuhan Yesus mungkin hanya untuk melihat mujizat, hanya untuk disembuhkan, bukan mendengarkan setiap ajaran Tuhan Yesus. Tetapi karena orang sakit kusta ini begitu sukacitanya dia disembuhkan, dia juga sudah melaporkan pada pemimpin agama, aku sudah sembuh. Dia menceritakan tentu saja ya, yang menyembuhkan aku adalah Yesus. Yesus yang tadi baru saja aku jumpai ya. Dia mengasihi aku, dia menyembuhkan aku. Dan berita itu kesebar dan makin banyak orang mencari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kemudian apa? Ya diam-diam ke luar kota. Tuhan Yesus tidak ingin menjadi orang yang seperti banyak idola, banyak fansnya ya, jadi orang terkenal, enggak. Tetapi Tuhan Yesus dasarnya adalah mau mengasihi dengan belas kasihan, bukan untuk menjadi orang yang terkenal ya. Nah, demikian juga kita, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, kita mau juga seperti Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang sekitar kita. Contohnya siapa ya yang bisa berikan belas kasihan? Tidak usah jauh-jauh ya. Misalnya nih, mungkin kita mendengar ya, ada teman kita di sekolah atau teman di sekitar rumah ada yang sakit, atau saudara kita ya, om, tante, atau mungkin emak engkong kita sakit ya, adik kita atau kakak kita sakit, kita apa? Doakan ya, dengan belas kasihan kita mendoakan yang kita kena itu sakit untuk disembuhkan. Apalagi ya yang bisa kita lakukan? Nah, seperti ini. Mungkin kita nggak sengaja lihat ada orang yang jatuh. Atau di rumah kita ya, adik kita jatuh. Jangan dibiarkan ya. Dengan belas kasihan kita menolong ya. Apa ada yang mungkin, syukur ke jatuh, hati-hati gitu ya. Jangan ya, kita ingat Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan mau menolong orang sakit kusta, kita juga akan menolong orang sekitar kita. Nah, setiap kita melihat orang yang kesulitan, kita boleh diberikan hati yang penuh belas kasihan untuk menolong orang-orang sekitar kita. Seperti juga di ayat hafalan kita hari ini ya. Kita buka ya sama-sama, yaitu dari Kolose 3 ayat 12a. Oke, Kolose 3 ayat 12a. Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 12a. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 12a. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ya, nanti kalau sudah dihafalkan, bisa dikirim ya videonya ke guru posnya masing-masing. Ya, dan semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini, ayat hafalan yang sudah kita hafalkan, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan tutup sekolah minggu kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kalau di sebelah kanan kiri ada adik kakak, ada papa mama, boleh nyanyi sama-sama sambil ditunjuk ya.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami yang boleh mendengarkan firman ini boleh belajar mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi sesama kami. Kami boleh seperti Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan kepada orang kusta, kami juga boleh penuh belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kami bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi juga kami perhatikan orang-orang sekitar kami. Sebentar kami mau selesai sekolah minggu ini, biar Tuhan tetap sertai kami, tolong kami, baik di dalam sekolah, baik di dalam aktivitas kami sehari-hari, dan biarlah semakin hari kami boleh menjadi anak Tuhan yang semakin menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekian sekolah minggu kita hari ini, dan jangan lupa kita kembali sekolah minggu online juga di Sekolah Minggu Online GKI Cayudan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.